1. Sternocleidomastoideo. Fungsi utamanya adalah memutar dan menekuk kepala ke samping, serta membantu pernapasan saat kepala difleksikan. 2. Splenius capitis. Membantu ekstensi, meregangkan, kepala ke belakang, rotasi kepala ke samping, dan stabilisasi leher. 3. Seventh cervical vertebra. Fungsi utama, memberikan dukungan struktural untuk gerakan leher, melindungi sumsum tulang belakang, dan berperan dalam transisi mobilitas cervicalis ke kestabilan toraks. 4. Trapezius. Fungsi utama, membantu elevasi, mengangkat, dan depresi, menurunkan, bahu. Retraksi skapula, menarik ke belakang, serta ekstensi dan rotasi kepala. Otot ini penting untuk postur, gerakan bahu, dan stabilisasi leher. 5. Deltoideus. Fungsi utama, bertanggung jawab untuk mengangkat lengan ke samping, abduksi, serta membantu gerakan fleksi, ekstensi, dan rotasi lengan pada sendi bahu. Otot ini penting untuk mobilitas dan kekuatan bahu. 6. Infraspinatus. Infraspinatus adalah otot di bagian belakang tulang belikat yang berfungsi memutar lengan keluar dan menstabilkan sendi bahu. Otot ini termasuk dalam kelompok rotator cuff dan diinervasi oleh nervus suprascapularis. 7. Teres minor. Adalah otot kecil di bagian belakang bahu yang berfungsi memutar lengan keluar dan menstabilkan sendi bahu. 8. Teres major. Fungsi, menggerakkan lengan ke arah tubuh, adduksi, memutar lengan ke dalam, rotasi internal, dan membantu ekstensi lengan. 9. Portion of rhomboideus. Fungsi, retraksi skapula, menarik ke arah tulang belakang, elevasi skapula, dan stabilisasi bahu. 10. Triceps. Triceps adalah otot besar di bagian belakang lengan atas yang berfungsi meluruskan, ekstensi, siku. 11. Latissimus dorsi. Fungsi, adduksi lengan, menarik ke arah tubuh. Ekstensi bahu, menggerakkan lengan ke belakang. Rotasi internal lengan, dan membantu pernapasan paksa. 12. Obliquus externus. Fungsi, membantu fleksi dan rotasi batang tubuh, serta meningkatkan tekanan intraabdomen untuk fungsi pernapasan dan dukungan organ dalam. 13. Extensors of the wrist and fingers. Adalah kelompok otot di bagian belakang lengan bawah, forearm, yang berfungsi meluruskan, ekstensi, pergelangan tangan dan jari-jari. 14. Gluteus maximus. Ekstensi pinggul, meluruskan pinggul dari posisi fleksi, rotasi pinggul lateral, abduksi pinggul, dan stabilisasi panggul saat berjalan atau berlari. 15. Adduktor magnus. Adduktor magnus adalah otot besar yang berada di bagian medial, dalam, paha, dan merupakan salah satu otot utama yang berfungsi untuk paha atau kaki ke arah garis tengah tubuh. 16. Semitendinosus. Fungsinya membantu menekuk, fleksi, lutut, membantu meluruskan, ekstensi, pinggul, membantu rotasi internal dari tibia saat lutut ditekuk. 17. Gracilis. Otot gracilis adalah otot panjang, tipis, dan pipih yang terletak di bagian medial paha, bagian dalam paha. 18. Iliotibial tract sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti adalah bagian dari fascia lata, lapisan jaringan ikat di paha, yang mengalami penebalan di sisi lateral, samping, paha. 19. Biceps femoris. Biceps femoris adalah otot bersegmen dua yang terletak di bagian posterior paha dan berperan penting dalam pergerakan lutut dan pinggul. 20. Semimembranosus. Semimembranosus adalah otot skeletal yang berfungsi untuk membantu gerakan ekstensi, meluruskan sendi pinggul, serta fleksi, menekuk, dan rotasi internal sendi lutut. 21. Plantaris. Semimembranosus adalah otot skeletal yang berfungsi
Untuk membantu gerakan ekstensi, meluruskan sendi pinggul, serta fleksi, menekuk, dan rotasi internal sendi lutut. 22. Gastrocnemius. Gastrocnemius adalah otot rangka dua kepala yang terletak di bagian posterior, belakang, tungkai bawah, dan berfungsi utama dalam pergerakan pergelangan kaki dan lutut. 23. Gastrocnemius tendon. Gastrocnemius tendon adalah bagian dari sistem otot dan tendon di betis, yang berperan penting dalam pergerakan kaki, terutama untuk berjalan, berlari, dan melompat. 24. Soleus. Soleus adalah otot yang terletak di bagian posterior, belakang, tungkai bawah yang berfungsi utama untuk membantu gerakan plantar fleksi, menekan kaki ke bawah, seperti saat berjinjit atau menekan pedal gas. 25. Pronaus longus. Otot ini berfungsi sebagai plantar fleksi, menggerakkan kaki ke bawah menjauhi tubuh, dan eversi, memiringkan telapak kaki menjauhi garis tengah tubuh pada pergelangan kaki. 26. Pronus brevis. Fungsinya adalah untuk eversi, memiringkan telapak kaki menjauhi garis tengah tubuh, dan plantar fleksi, menggerakkan kaki ke bawah menjauhi tubuh pada pergelangan kaki. 27. Superior peroneal retinaculum. Merupakan penguatan fasia, selubung, jaringan ikat, dalam bentuk pita, melintang yang berfungsi untuk menahan tendon-tendon otot pronaus, longus dan pronus brevis agar tetap berada pada tempatnya. Sekian dan terima kasih. Mengaduksi, menarik ke dalam.